Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini, kembali Fakta Sejarah membawakan kisah yang dituliskan oleh Rama, masih berhubungan dengan Santet Mbah Surti. Sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya. Kejadian ini terjadi ketika aku masih SD. Aku lupa kelas berapanya, mungkin sekitaran tahun 2000. Pernah aku ceritakan di cerita yang sebelumnya yaitu yang teror kuntilanak ya. Tentang tempat tinggalku ini. Kalau lupa, aku akan menceritakan sedikit detail tentang tempat ini. Mau ke arah hutan, di dekat situ ada sebuah petilasan. Kalau kita mau mengunjungi petilasan tersebut, kita harus menaiki tanah yang mempunyai ketinggian yang berbeda. Secara daerah perbukitan, kalau dari arah pemukiman, nampak terlihat kemiringan tanah sekitar 80 derajat. Sebelah kirinya adalah jalan, dulu perumahan. Dan di sebelah kanan adalah lahan luas yang dipenuhi pohon bambu atau penglihatan dari arah mau ke hutan. Melewati lahan luas yang ada pohon bambu, di situ hanya ada beberapa petak sawah milik warga. Di sebelah persawahan ada sumur yang bersumber langsung dari mata air. Tapi untuk mengambil air dari sumur tersebut, kita tidak harus susah payah untuk menimbanya. Hanya bermodalkan gayung saja. Air dari sumur sudah bisa kita ambil. Dari kanan sumur, tepat di jalan sebelah kanan, tempat tersebut biasa digunakan oleh warga untuk mandi. Agak masuk ke kanan, tepat di petak sawah paling tengah, tapi hanya di pinggirnya saja, bukan tengah sawah juga. Sumber air tersebut keluar dari tanah yang datarannya lebih tinggi. Di atas tanah ini juga terdapat tanaman pohon jati. Di depannya ada sumur yang berbeda dan jaraknya menghimpit ke sawah. Jadi, kalau mau mandi di sini, warga tak harus ke sumur. Dari air yang mengalir ke pesawahan tersebut, warga sudah mengambil air untuk mandi. Nah, untuk sumur yang satu ini bisa dibilang angker. Sumur tersebut berwarna kuning, tapi air dari sumur ini lebih bening daripada sumur yang satunya. Maka dari itu, warga mengasih nama sumur tersebut dengan nama sumur kuning. Semoga paham ya dengan kondisi dan tempat yang telah aku jelaskan. Aku akan menjelaskan tentang seseorang, sebut saja namanya Jarwo, nama samaran. Dia mempunyai 5 anak. Anak pertama dan kedua adalah lelaki, sedangkan ketiga dan 4 perempuan, dan dia kembar. Anak perempuan Pak Jarwo adalah teman sekolahku, sekaligus teman main. Nah, anak yang terakhirnya adalah lelaki, tapi dia mempunyai keterbelakangan mental. Pada hari itu, Pak Jarwo sedang menyangkul di sawah, dekat sumur kuning. Cangkulnya menyentuh sesuatu. Tapi, Pak Jarwo bingung, binatang apakah yang kena cangkul sama dia? Apa ikan? Atau ular? Pikir Pak Jarwo masa bodoh, gitu. Dia malah melanjutkan menyangkul. Langit kian memerah, burung-burung berterbangan, nyanyian jangkrik mengiringi hari yang sudah semakin gelap, dan Pak Jarwo pun pulang. Sesampai di rumah, tingkah Pak Jarwo mulai berubah. Mendadak dia menjadi orang yang gusar dan teriak-teriak, membuat para warga datang mengerumuni rumahnya. Ternyata Pak Jarwo kesurupan. Warga yang melihatnya berinisiatif mengundang orang pintar, tapi orang tersebut angkat tangan dan merasa tak sanggup. Akhirnya beberapa orang pintar pun dipanggil untuk menyembuhkan Pak Jarwo dari kesurupannya. Tapi tetap saja tak ada yang bisa memulihkan ingatan Pak Jarwo seperti sedia kala. Warga dibuat kebingungan dan bertanya-tanya, mengapa tak ada satupun dari mereka yang bisa menangani Pak Jarwo? Usut punya usut, yang merasuk ke dalam tubuh Pak Jarwo bukan hanya beberapa jin, melainkan ribuan jin yang sudah merasuki tubuhnya. Warga dibuat kebingungan lagi. Kenapa Pak Jarwo sampai dimasuki sekian banyak jin?
Akhirnya salah satu sosok yang merasukinya tersebut angkat bicara. Dia menjelaskan kalau Pak Jarwo telah membunuh salah satu dari mereka. Warga kebingungan dan tak bisa berpikir lagi. Orang yang biasa menangani hal tersebut juga sudah tak ada yang sanggup. Akhirnya, Pak Jarwo mereka biarkan dengan keadaan yang masih dikuasai oleh para jin. Karena keadaan Pak Jarwo yang seperti itu, warga langsung mengungsikan anak dan istrinya. Anak dan istri Pak Jarwo menetap di salah satu rumah warga yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya. Pada suatu hari, tingkah Pak Jarwo yang kian parah, sampai mengundang para warga yang penasaran dan mendatangi ke kediamannya. Pak Jarwo teriak. Teriakan Pak Jarwo bak petir yang menyambar. Suasananya begitu menggelegar, sampai orang satu dusun mendengar teriakannya. Istri Pak Jarwo yang mengungsi di rumah warga pun mendengar teriakan suaminya. Padahal jarak Pak Jarwo dan rumah tersebut begitu jauh. Istri Pak Jarwo, sebut saja Maimunah, nama samarannya, menangis jadi-jadinya. Padahal kala itu, ibu Maimunah tengah menggendong anak bungsunya yang masih berumur 3 tahun. Bu Maimun terus menangis dan bersedih karena tragedi yang menimpa suaminya tersebut. Manusia ini telah melakukan kesalahan. Dia telah membunuh salah satu dari kami. Dia tak pantas untuk diberi maaf. Pak Jarwo berkata dengan mata melotot sambil memukul dada kirinya beberapa kali. Dan dia berteriak kembali. Aku akan membawa anak dan istri manusia biadab ini. Biar anak dan istrinya mati. Teriak Pak Jarwo membuat para warga yang melihat langsung ketakutan. Pak Jarwo berjalan sambil membentangkan kedua tangannya. Dia berjalan menuju ke arah rumah salah satu warga yang sedang menyembunyikan istri dan anaknya. Ibu Maimunah terduduk ketakutan. Badannya bergetar hebat. Air mata terus mengalir membasahi pipi dan menetes ke anak bungsunya yang tengah dia gendong dan sesekali menggoyangnya. Karena anaknya juga terus menangis tiada henti. Tak mau terjadi apa-apa dengan Ibu Maimunah, beberapa warga mulai memberanikan diri mendekati Pak Jarwo. Beberapa dari mereka melafalkan ayat suci dan ada juga yang membawa Al-Quran. Tapi tak membuat makhluk yang merasuki Pak Jarwo ketakutan, malah sebaliknya. Ngaji aja belum benar, kamu mau pamer? Ucap Pak Jarwo menantang sambil tertawa. Melihat kejadian tersebut, warga pun semakin ketakutan. Tapi usaha warga untuk menghentikan langkah kaki Pak Jarwo tidak sia-sia. Dalam ketakutan, warga mulai merasa sedikit lega. Tapi Pak Jarwo waktu itu hanya mengenakan sarung. Dia berhenti tepat di sebelah lampu yang terbuat dari bambu atau obor. Pak Jarwo membuka sarung dan membakar kejantanannya. Warga teriak dengan histeris melihat kejadian tersebut. Tapi tak ada satupun yang berani mendekatinya. Di sisi lain, Bu Maimun dan anak-anaknya menangis setelah mendengar salah satu warga memberitahukan hal tersebut kepadanya. Setelah kejadian itu, nenek menyuruhku bergegas pulang. Aku tak mengetahui kejadian setelahnya. Yang aku tahu, esok harinya Pak Jarwo meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Jarwo dikebumikan di area pemakaman dekat bukit yang pernah aku ceritakan di cerita sebelumnya, teror kuntilanak, yang ada pohon tumbang kala itu. Ada hal aneh yang terjadi saat penggalian liang lahat tersebut. Warga menemukan batu besar di dalam liang lahat. Berkali-kali menggali di tempat yang berbeda, hasilnya tetap sama. Hari sudah semakin sore. Warga yang berziarah juga sudah pada mengeluh karena mereka menghabiskan waktu sampai seharian penuh. Hanya ada beberapa warga dan kerabat saja kala itu, karena para warga sudah pulang. Ada yang beralasan lapar, ada juga yang merasakan lelah dan lain sebagainya. Mau tidak mau jasad Pak Jarwo harus dikebumikan. Jasadnya dikubur di dekat bibir jalan. Acara pemakaman pun selesai dan sisa warga dan sanak kerabat pun mulai meninggalkan area pemakaman. Selang beberapa hari, makam Pak Jarwo amblas. Makamnya rata dengan tanah. Padahal, kalau diingat-ingat, di dalam liang lahatnya kan ada batu besar. Kenapa bisa seperti ini? Wallahu a'lam.
Kabar amblasnya makam Pak Jarwo menjadi buah bibir para warga dan berita tersebut semakin cepat tersebar. Tapi lambat laun, keluarga dan para warga menerima keadaan yang menimpa Pak Jarwo dan cerita tersebut tak lagi diperbincangkan. Kisah ini selesai. Kisah ini berdasarkan kejadian nyata yang terjadi di kampung tersebut. Latri, nama samaran yang menceritakan kisahnya pada Mas Rama. Awalnya beliau enggan dan setelah penulis desak akhirnya beliau mau bercerita. Ambil sisi positif dari kisah ini. Kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Mereka yang tak kasat mata ada di sebelah kita. Selalu berdoa pada Tuhan yang kalian percaya menurut agama kalian masing-masing. Semoga kita terhindar dari kemurkaan makhluk yang ada di sebelah atau di alam gaib. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi